Dalam amar putusan Pengadilan Niaga nomor 389 /PDT Sus PKPU /2020 PN Niaga JKTPST yang ditetapkan pada 10 Desember 2020 telah ditetapkan PKPU sementara berlaku untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan tersebut diucapkan terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna. Sidang pertama kasus Asuransi Jiwa Kresna di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 diwarnai protes keras dari para kuasa hukum korban Kresna Life dari Elki Indonesian Law Firm, yaitu Advokat Alvin Lim SH MSc CFP beserta Advokat Sadan Sitorus SH dan Advokat Surya Ode Alirman SH. Protes itu akibat dikabulkannya permohonan PKPU terhadap Kresna Life yang berimbas pada pemberhentian pembayaran bertahap yang sudah dilakukan terhadap sebagian kecil nasabah. Dengan adanya PKPU, maka Kresna Life jadi memiliki alasan untuk tidak melakukan pembayaran klaim sama sekali. Advokat Alvin Lim SH MSc CFP dari Elki Indonesian Law Firm dalam keterangan persnya menyatakan bahwa dikabulkannya PKPU telah melanggar pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, di mana permohonan PKPU seharusnya diajukan oleh OJK, sehingga sidang PKPU menurutnya peradilan sesat yang melecehkan keadilan. Jadi perbuatan oknum ini tidak boleh dibiarkan. Mau jadi apa negara ini? Kalau seluruh kerugian seluruh negara dimasukin jadi satu, terus dimandekin satu LP, itu kan berantakan kalau kayak begitu kan? Ya, jadi jangan sampai aparat penegak hukum, terutama kepolisian yang kami cintai, ya, sampai diperalat oleh oknum. Justru yang polisi mesti lakukan, segera usut, segera tangkap si terlapor, Kurniadi, Michael Stephen, Ingrid, Gatot, di situ Hotbonar Sinaga. Tangkap semua itu. Kenapa? Mereka direktur dan pemilik. Sesuai Undang-Undang Perseroan, mereka bertanggung jawab terhadap kegiatan perseroan. Tangkap, tahan, sita asetnya, lacak di mana asetnya, sita, lalu kembalikan kepada korban. Itu yang benar. Sementara Advokat Sadan Sitorus SH menyatakan Elki Indonesian Law Firm telah melakukan langkah hukum lanjutan dengan mengadukan majelis hakim ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran etik terhadap putusan yang diduga melawan hukum. Elki Indonesian Law Firm juga akan mengajukan upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga atas dikabulkannya PKPU Kresna Life. Adapun korban-korban Kresna Life yang menguasakan perkaranya ke Elki Indonesian Law Firm menyatakan kekecewaannya terhadap majelis hakim yang tidak mempertimbangkan nilai keadilan sebagaimana kerugian yang dialami oleh korban Kresna Life makin tidak menentu. Berkali-kali para nasabah ikut rapat mediasi dengan OJK namun tidak ada perkembangan berarti. OJK malah menyatakan hanya sebagai fasilitator. Hari ini kita dipertontonkan dengan hukum yang amburadul, saya kira. Ya, ada putusan tapi tidak berpatokan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Ya, jadi perlu dipertanyakan ada apa? Ada apa PKPU hari ini? Apakah ini semua by design? Kami menduga ini bisa merugikan nasabah-nasabah kami. Di situ tadi memang agak banyak dorongan atau desakan dari nasabah untuk membacakan, tapi tidak mau karena yang menjadi kebingungan adalah apakah permohonan ini memang sudah memenuhi semua persyaratan hukumnya, di mana harus ada izin atau persetujuan dari OJK. Nah, oleh sebab itu tadi kami sudah memasukkan surat keberatan langsung kepada tim pengurusnya, menyatakan bahwa kami menolak PKPU dan kami mohon untuk dihentikan. Dan setelah ini kami juga sudah mempersiapkan surat berikutnya untuk disampaikan kepada majelis hakim Pengadilan Niaga yang mengeluarkan putusan setelah tersebut. Elki Indonesian Law Firm selaku kuasa hukum para korban Kresna sedang mempertimbangkan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata terhadap OJK yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
dan tidak tegas menindak oknum sehingga timbul kerugian terhadap korban-korban Krishna Live. Harus ada lawyer penegak hukum yang berani mengusik macan ompong agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya.